Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemberontakan PKI Madiun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lamar Rifin dengan NBI 143220126. Saya Laila Syukan Frida, NBI 14322000127. Saya Istifayah dengan NBI 14322000125. Saya Bala Fasla Biaktar dengan NIM 14322000129. Partai Komunis Indonesia atau PKI ditetapkan pada tahun 1924. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai yang menganut aliran komunis yang tidak percaya adanya Tuhan. PKI memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat komunis baik secara parlementer maupun revolusioner. Gerakan PKI merupakan rangkaian dari Gerakan Komunis Internasional. Gerakan komunis di negara lain memiliki komando, strategi, dan teknik yang sama. Gerakan tersebut saling berhubungan dan saling membantu satu sama lain. Gerakan Marxisme ditujukan ke seluruh masyarakat internasional dan bersifat universal. Setiap organ komunis harus saling mendukung perjuangan komunis lain. Gerakan komunis di berbagai negara di dunia senantiasa menjadi tanggung jawab organisasi komunis internasional terhadap tiap gerakan merupakan suatu pola perjuangan yang telah digariskan dalam usaha memperluas pengaruh komunis di seluruh dunia. Dorongan negara komunis terhadap gerakan komunis bukan hanya meliputi dorongan moral, namun juga meliputi material dan juga aktivitas diplomasi. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah karena objek yang akan diteliti adalah peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi sejarah secara sistematis dan objektif. Dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan menginstansikan bukti-bukti untuk memperoleh fakta dan kesimpulan. Untuk merekonstruksi peristiwa pada masa lalu digunakan metode penelitian sejarah melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan verifikasi atau kritik, tahapan interpretasi, dan tahapan penulisan. Yang pertama, tahapan verifikasi atau kritik. Tahapan kritik adalah pengujian data baik secara ekstern maupun intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber sejarah, sedangkan kritik intern menyeleksi materi-materi. Kedua, tahapan interpretasi. Tahapan interpretasi adalah tahapan menafsirkan fakta untuk memberikan makna secara menghidupkan kembali proses sejarah. 3. Tahapan penulisan. Tahapan penulisan adalah tahapan yang digunakan untuk menyajikan data yang didapat dari sumber yang ada dengan mengambil kesimpulan dan disajikan dalam tulisan yang berbentuk narasi. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun bisa dibilang dimulai dari adanya perubahan gerakan komunis internasional dan yang menjadi pemimpinnya adalah Stalin. Perubahan itu membuat munculnya dua kubu dalam gerakan komunis. Pertama, kubu imperialis dan anti dengan demokrasi, serta yang menjadi pemimpin dari kubu ini adalah Amerika Serikat. Kedua, kubu anti imperialis tapi demokratis. Pemimpin dari kubu ini adalah negara Uni Soviet. Namun, dua jenderal besar Indonesia, Jenderal Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo, menolak sebuah gagasan yang dikeluarkan oleh Amir Syarifuddin. Mereka beranggapan bahwa tentara rakyat dan tentara pejuang adalah tentara Republik Indonesia dan bukan tentara yang menggunakan konsep dari negara luar, yaitu tentara merah. Amir Syarifuddin tak menyerah begitu saja. Ia mulai mengembangkan idenya agar PKI ini meluas dengan suatu pendidikan politik tentara dalam bentuk sebuah lembaga.
Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin mulai memberikan ajaran dan pemahaman komunis kepada anggota tentara. Ia mulai menciptakan TNI Masyarakat serta Direktorat Jenderal Angkatan Laut yang pusatnya ada di Lawang. Selain itu, Direktorat Jenderal Angkatan Laut mulai menciptakan kembali sebuah tentara laut Republik Indonesia. Dengan kehadiran TLRI diharapkan anggota bersenjata dapat mengembangkan PKI di Indonesia. Akan tetapi paham komunis yang ingin disebarkan melalui angkatan bersenjata ternyata digagalkan oleh dua jenderal besar, yaitu Jenderal Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo. Di tengah-tengah kehadiran FDR di Indonesia, ada seorang tokoh komunis yang sudah melarikan diri kembali ke Indonesia, dan tokoh tersebut bernama Musso. Setelah kehadirannya, Musso memegang kendali untuk mengendalikan pemahaman komunis di Indonesia. Hingga pada akhirnya Musso menjadi ketua dari Komite Sentral Partai Komunis. Setiap pidato yang dilakukan oleh para kepengurusan PKI bertujuan untuk menjatuhkan derajat pemerintah Republik Indonesia. Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan di negara Indonesia mulai dari daerah Madiun, Jawa Timur. Tak sampai di situ saja, PKI sangat berkeinginan agar seluruh Indonesia mengetahui bahwa kota Madiun sudah dikuasai olehnya. PKI ingin mengumumkannya bahwa kota sudah menjadi kota yang akan berdiri sendiri atau berpisah dari negara Republik Indonesia. Untuk melakukan hal itu, PKI mulai menguasai radio Republik Indonesia dan Gelora Pemuda. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia memilih NKRI dipimpin oleh Soekarno dan Mohatta. Dipilihnya Soekarno dan Tujuan pemberontakan PKI Madiun. Terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI Madiun mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Hal ini dikarenakan para anggota komunis yang bergabung dalam PKI sangat ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Dengan adanya tujuan ini, maka bangsa Indonesia terbagi menjadi dua kubu. Tujuan yang kedua, meruntuhkan kabinet Muhammad Hatta. Munculnya kabinet ini direncanakan Amir Syarifuddin menyerahkannya Presiden Indonesia, dan Soekarno memberikan tugas ini kepada Muhammad Hatta. Maka dari itu, salah satu pencetus untuk meruntuhkan kabinet Muhammad Hatta adalah Amir Syarifuddin, karena sebagian besar wilayah Indonesia sudah hilang sehingga takut paham komunis tidak dapat tersebar ke seluruh penjuru negeri. Yang ketiga, menjadikan Musso dan Amir Syarifuddin sebagai presiden dan perdana menteri. Dengan tujuan ini, mereka kaum komunis sangat berkeinginan untuk paham komunis menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan dari PKI ini menciptakan perpecahan antara masyarakat sehingga terbagi menjadi dua kubu. Bahkan sampai banyak orang yang meninggal dunia karena tujuan dari PKI ini. Tokoh-tokoh PKI Madiun memiliki peran dalam berdirinya dan berkembangnya Partai Komunis Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Musso, Amir Syarifuddin, Kolonel Dahlan, DN Aidit, Misbah, Alimin Prawiro Dirjo, Darsono, Semaun, Heng Seflit, Abdul Latif Hendraningrat, Utomo Ramlan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu paham PKI bertentangan dengan ideologi Pancasila. Partai Komunis Indonesia atau yang sering kita sebut dengan PKI merupakan salah satu ideologi yang mengarah pada komunis. Dan hal ini tentu bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Seperti yang kita ketahui pada peristiwa G30 SPKI yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, komunisme memang ideologi yang memiliki sifat bahwa membunuh seorang adalah hal yang biasa, sehingga orang-orang yang bergabung dalam ideologi ini tentu memiliki sifat yang sangat kejam. Bisa dilihat juga dari banyaknya pahlawan Indonesia yang gugur untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Dan ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. PKI pun tidak percaya akan adanya agama sehingga mereka cenderung ateisme. Dan tentu hal ini sangat bertentangan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila.
terutama pada sila yang memiliki nilai ketuhanan setiap warga negara untuk bebas memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Maka dari itu, PKI sangat bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Oke, berdasarkan kasus yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa peristiwa pemberontakan PKI Madiun bisa dibilang dimulai dari adanya perubahan gerakan komunis internasional, dan yang menjadi pemimpinnya adalah Stalin. Perubahan ini membuat munculnya dua kubu dalam gerakan komunisme. Yang pertama, kubu imperialis dan anti dengan demokrasi, serta yang menjadi pemimpin pada kubu ini adalah Amerika Serikat. Dan yang kedua yaitu kubu anti-imperialis tetapi demokratis. Pemimpin dari kubu ini adalah negara Uni Soviet. Dengan adanya pembagian kubu tersebut membuat negara-negara yang telah menjadi anggota komunis mulai berganti arah. Adapun tujuan pemberontakan PKI Madiun yaitu yang pertama mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, yang kedua meruntuhkan kabinet Muhammad Hatta, yang ketiga yaitu menjadikan Musa dan Amir Syaifuddin sebagai presiden dan perdana menteri. Tokoh yang berperan menonjol dalam berdirinya dan berkembangnya Partai Komunis Indonesia salah satunya yaitu Musa dan Amir Syaifuddin. PKI tidak percaya akan adanya agama sehingga mereka cenderung ateisme, dan tentu hal ini sangat bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, terutama pada sila pertama yang memiliki nilai ketuhanan bagi setiap warga negara untuk bebas memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Maka dari itu, PKI sangat bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Karena